Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi di Etim Channel, guys. Di video kali ini, seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, mengenai impresi awal obat racikan ya, obat racikan untuk ngilangin geledek di ADV. Jadi kalau dilihat di kilometer sekarang, ini kilometernya sudah menunjukkan angka 7.510, yang mana waktu itu penggantian kopling custom racikannya, atau yang saya bilang obat racikan lah ya, itu dilakukan di kilometer 6.999 kurang lebih. Nah, sekarang sudah 500 kilo. Jadi ya, saya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, hari ini saya mau sedikit cerita impresi setelah memakai kopling custom versi racikan, atau yang saya bilang obat racikan, yang diracik oleh Dr. Dedi ya. Oke guys, jadi gini ya, impresi sebelum saya ceritain ke impresinya. Jadi selama dari kilometer 6.999 sampai dengan sekarang di kilometer 7.510. Jadi motor ini selain saya pakai hari-hari ya, sehari-hari berangkat pulang pergi kantor dengan rata-rata jarak kurang lebih sekali jalan 20 kilo ya. Jadi PP itu kurang lebih 40 kilo. Jadi motor ini juga sempat saya pakai ke kilometer 0 Sentul. Nah, videonya juga sudah ada. Nah, jadi di video itu jadi ada 3 part ya. Jadi memang tujuan utama pakai motor ke Sentul sebenarnya salah satunya adalah ya itu tadi ya, selain jalan-jalan, morning ride sama istri, tapi juga mereview kinerja dari pemakaian kopling custom yang saya bilang obat racikan ini. Nah, jadi memang sampai dengan 500 kilo pemakainya di dua hal itu. Nah, mungkin untuk bisa saya informasikan juga, waktu perjalanan ke kilometer 0 Sentul itu perjalanannya sekali jalan itu kurang lebih antara 40 sampai 50 kilo. Jadi dalam waktu satu hari PP rute yang ditempuh itu mungkin antara 90 sampai 100 kilo ya guys. Nah, beda dengan rute sehari-hari biasa nih yang saya jalanin ya, kayak begini ya, rute perjalanan kota. Kontur jalannya juga biasa ya, jalan gelombang dikit-dikit, tanjakannya juga biasa aja, jalan lurusnya juga biasa, kecepatan rata-rata ya sama sekitar 40 sampai 50-an kilometer per jam. Nah, waktu di Sentul itu jadi memang ada sedikit perbedaan kontur jalan ya. Jadi perbedaan kontur jalan gimana? Waktu dari perjalanan dari rumah sampai dengan ke sekitaran Sentul itu masih biasa ya, naik turun jalan normal. Tapi begitu menuju sudah mungkin kurang lebih sekitar mungkin 5 kiloan lah ya, kurang lebih 5 kilo menuju ke kilometer 0-nya. Nah, itu kontur jalanannya, tanjakannya curam ya, jadi agak ekstrim. Jadi tanjakan tinggi dan kembalinya turunannya juga agak curam gitu ya. Nah, jadi waktu itu memang ya pas banget sih ya dengan kontur jalan seperti itu untuk nguji kinerjanya si kopling custom ini. Nah, setelah pulang dari sana, pemakaian kembali normal sehari-hari seperti sekarang ini ya, sampai dengan kilometer 7.500. Oke guys, sekarang masuk ke impresinya setelah 500 km pemakaian. Jadi semenjak dipasang sampai dengan sekarang, kalau boleh saya katakan sebenarnya tidak ada perbedaan berarti ya. Maksudnya tidak ada perbedaan lah, mulai dari kondisi dipasang sampai dengan sekarang.
Maksudnya tidak perbedaan gimana? Jadi gini, waktu dipasang itu kan motor juga dalam keadaan yang habis dibersihin semuanya ya. Jadi maintenance rutin, ganti oli, bersihin CVT semua, dan sekaligus ganti. Nah, dari saat itu sampai sekarang ya itu tadi ya, pemakaian normal itu, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya saat pasang. Jadi mungkin kalaupun memang keadaannya sudah agak kotor mungkin gitu ya, jadi mungkin sudah agak ada terasa yang beda-beda gitu ya, mungkin gitu ya, ditarikan atau apa. Tapi ini saya belum ada ngerasain apa-apa ya. Nah, jadi secara umum pemakaiannya juga saya kalau saya bilang tidak ada yang ini sih ya, tidak ada yang perbedaan signifikan ya antara yang kopling yang standar yang bawaan waktu pertama kali dan kopling yang sempat saya pakai yang lubang-lubang itu, dan ini sebenarnya kayak tarikan segala macam sama ya. Hanya kan memang tujuannya ini bukan untuk lihat tarikan, untuk lihat akselerasi, tapi kita mau cari obat untuk keluhan geredek. Nah, kalau di kopling yang lubang-lubang yang sebelumnya, sebelum yang racikan ya, yang saya pakai itu, memang juga di kilometer-kilometer seperti ini juga belum ada terasa ada getaran-getaran apa-apa yang tidak wajar, itu belum ada juga. Hanya memang ya seperti saya bilang di sebelumnya, bahwa memang yang mengganggu itu cuma suaranya ya, suara decitannya itu yang agak sedikit bikin kurang nyaman bagi saya pribadi ya. Selebihnya sih sama aja, nggak ada perbedaan. Nah, demikian pula halnya dengan yang sekarang ini juga di kilometer 500 ini juga belum ada tanda-tanda yang berbeda yang berarti gitu ya. Jadi masih normal-normal aja semuanya, masih enak, semuanya masih enak. Jadi ya memang di kilometer 500 ini mungkin bisa dikatakan, disimpulkan belum ada perubahan berarti sejak di awal. Jadi memang kondisinya masih bagus. Nah, waktu dipakai ke Sentul juga sebenarnya waktu tanjakan segala macam itu juga bagus kinerjanya. Saya bilang kalau menurut saya bagus ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, tidak ada yang istilahnya getaran apa segala macam, itu nggak ada, normal aja semuanya, enak lah pokoknya gitu ya. Jadi nggak ada gangguan, baik gangguan di getaran maupun gangguan di kuping dari suara-suara yang aneh-aneh juga nggak ada. Nah, jadi memang itu dari kurang lebih 500 km pemakaian, kopling custom racikan ini memang sama halnya kayak kondisi kopling standarnya ya. Jadi memang belum ada getaran yang muncul, getaran-getaran tidak wajar ya, terutama ya, karena kalau kita bicara getaran seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa setiap motor pasti ada getaran gitu kan, karena ada memang komponen mekanis yang bergerak. Nah, tapi getaran yang tidak wajar itulah yang mengganggu bagi saya pribadi. Nah, di sini sampai dengan 500 belum ada ya, jadi masih clear, masih bersih. Nah, karena sampai dengan kilometer 500 masih katakanlah ya nggak ada masalah sama sekali, rencananya saya akan mau coba tes lagi. Lanjut lagi kita tesnya ya, karena tesnya seperti yang saya pernah bilang juga, bahwa setiap 500 kilo akan saya review kinerjanya. Jadi 500 km pertama hasilnya oke, kita next masuk ke 500 km berikutnya atau sampai dengan kilometer 1000. Nah, nanti kita lihat lagi ya, begitu masuk ke 1000 itu seperti apa. Karena pada mangkok custom yang di lubang-lubangin itu, saya mulai terasa ada efek gejala geredek keluar. Jadi memang sudah mulai muncul gitu ya. Jadi kan kalau geredek itu kan bisa, kalau kayak bergetar tuh agak bunyi deg-deg gitu ya. Nah, itu kalau yang di kopling custom yang lubang-lubang itu, gedeknya bukan panjang ya, bukan deg-deg gitu, tapi deg-deg gitu ya. Nah, itu sudah muncul, saya rasain gejala itu di kilometer sekitar 800 atau 900-an ya. Jadi belum sampai genap 1000, sebenarnya di 900-an sudah mulai terasa. Nah, makanya dari situ
ya itu tadi ya, walaupun dilubangin yang seperti saya bilang, tapi ternyata yang katanya mungkin itu karena kotornya kebuang lewat lubang-lubang itu, tapi ternyata memang masih keluar juga, terasa gitu ya, walaupun memang geredeknya nggak separah kayak yang kopling bawaannya yang standarnya ya. Nah ini jauh sedikit, maksudnya yang custom yang lubang-lubang itu agak sedikit lebih mendingan. Nah makanya untuk kopling custom yang racikan ini, yang sekarang ini, kita tunggu nanti nih, terutama masuk di kilometer di rentang 500 km kedua ya. Jadi antara 500 sampai dengan 1000 ini kira-kira gimana? Apakah muncul dia gejalanya atau tidak ya? Nah rencananya juga pengujiannya nanti, mungkin pengujian kinerjanya akan saya lakukan insya Allah kalau tidak ada halangan. Selain ya pemakaian rute sehari-hari normal kayak begini, jadi nanti rencananya akan saya bawa ke Jatiluhur. Jadi ada rencana untuk touring ke Jatiluhur saat libur tanggal merah di hari Jumat, beberapa pekan lagi ya mungkin ya. Nah di situ rencananya mau ke Jatiluhur tapi lewat rute Jonggol. Nah saya belum pernah lihat situ sebelumnya. Kalau sekilas lihat di Google Maps, jalannya konturnya agak sedikit meliuk-liuk juga. Saya nggak tahu kontur tanjakan, ada tanjakan dan turunan apa enggak, tapi yang itu belum tahu. Tapi kalau agak meliuk-liuk iya. Nah jadi nanti saat itu kita akan tes lagi nih kinerjanya ya. Jadi kinerja untuk di kilometer 500 sampai dengan ke 1000 atau di periode 500 km kedua. Nah nanti kita lihat deh kinerjanya seperti apa, apakah ada perubahan atau tidak, atau mungkin sudah keluar gejala yang aneh-aneh atau tidak. Nah nanti kita coba lihat lagi di 500 yang kedua atau 500 sampai dengan 1000 km. Oke guys, jadi mungkin itu dulu update singkat mengenai pengujian istilahnya challenge lah ya, kalau saya bilang challenge untuk kopling custom yang versi racikan atau obat racikan dari Dr. Dedi. Itu masih akan berlanjut terus, dan nanti kita akan lihat lagi hasil perkembangannya seperti apa di pengujian berikutnya. Oke guys, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang menurut rekan-rekan channel ini menarik ya, dan pengen mengikuti terus channel ini seperti apa ke depannya, ada video-video apa, teman-teman boleh subscribe Etim Channel. Nah, kemudian kalau menurut teman-teman video ini menarik dan suka, boleh diklik atau jempol yang ke atas atau like gitu ya. Nah jadi jika menurut teman-teman juga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan mungkin manfaatnya juga bisa dibagi ke orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, boleh video ini di-share ke teman-temannya kalian semua. Dan yang terakhir, kalau teman-teman punya rekan-rekan pengen komentar, ngasih saran, ide, masukan, apapun itu, diskusi, boleh ketik di kolom komentar. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin Etim Channel. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, terutama nanti saat pengujiannya juga nanti kita akan evaluasi selama di perjalanan. Oke guys, terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. See you guys, bye bye.